Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida Alfani Maslahah dari SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, CGP Angkatan 7. Saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta, serta tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, serta mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, kita diingatkan untuk melakukan trilogi pendidikan, yakni yang pertama Ingarso Sung Tulodo, pendidik harus bisa memberi contoh dan panutan kepada murid. Yang kedua, Ingmatio Mangunkarso, pendidik harus bisa membangkitkan semangat dan kemampuan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tutpuri Handayani, pendidik harus memberi dorongan atau motivasi kepada murid. Berikut gagasan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah pendidik harus bisa berpihak kepada murid, yakni yang bertujuan agar murid selamat, bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia merdeka adalah merdeka yang bertanggung jawab. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri, serta proses pembelajaran di kelas harus belajar tanpa adanya tekanan, belajar tanpa rasa takut, tanpa disalahkan, serta bebas mengutarakan pendapatnya dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksa untuk menghasilkan karya sesuai keinginan guru, tetapi bisa saja dalam satu kelas mengekspresikan karya mereka sesuai dengan bentuk-bentuk yang mereka sukai. Bisa jadi berupa gambar, lukisan, infografis, puisi, video, ataupun hal-hal yang didorong dari segi psikologis mereka masing-masing. Tentunya hal yang terpenting adalah proses belajar agar dapat membangun rasa ingin tahu, motivasi, dan juga disiplin kekuatan dalam diri anak. Gagasan Ki Hajar Dewantoro yang kedua adalah mengembangkan bakat dan minat anak. Pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, serta kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, serta minat adalah terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Murid dalam pembelajaran bertindak sebagai subjek dan guru sebagai seorang fasilitator yang memberikan dorongan serta bimbingan. Guru dan orang tua hendaknya mampu untuk memberikan kepedulian dan menuntun dengan penuh kasih sayang, sehingga potensi anak dapat muncul bergantung dari rangsangan yang diberikan oleh guru dan orang tua. Maka wajib bagi guru dan orang tua menggali sekaligus mendorong perkembangan potensi anak sejak dini. Setiap anak dari kita adalah benih yang unggul. Tinggal bagaimana kita menyediakan tempat yang tepat yang harus diberikan dorongan dan bimbingan baik dari berbagai pihak untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berpihak kepada anak. Pendidikan tersebut tentunya dari seorang guru adalah kekuatan dari kodrat yang tumbuh dari bimbingan dan tuntunan yang diberikan. Sebagai seorang guru, biarkanlah kekuatan kodrat yang ada pada anak tumbuh dengan bimbingan tuntunan yang baik, juga berpihak kepada anak. Maka representasi guru adalah seorang petani, anak-anak adalah benih, dan tuntunan adalah cara merawat dan memelihara benih agar dapat tumbuh dengan baik dan menjadi tanaman yang subur. Namun, petani tidak dapat menentukan kemana arah tanaman itu tumbuh. Tetapi peran guru adalah sebagai fasilitator yang hendaknya setiap anak dipandang sebagai subjek yang unik dan memiliki potensi yang berbeda, serta memiliki kekuatan dari kodratnya masing-masing dan memerlukan bimbingan yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhan cara individu tersebut untuk menjadi pribadi yang mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, berjiwa sosial, dan yang terpenting memiliki keimanan dan ketakwaan serta karakter yang mulia. Gagasan Ki Hajar Dewantoro yang ketiga adalah budi pekerti. Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik, selarasan hidup baik secara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial, serta bertanggung jawab dalam membuat keputusan untuk kemerdekaannya.
Guru bersama orang tua bekerja sama untuk membangun semangat murid untuk tidak menyerah dalam menghadapi kendala-kendala serta permasalahan yang dihadapi. Kemudian penerapan kontekstual dari implementasi di sekolah kami, yang pertama adalah ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat anak, yaitu sebagai tanda dari kodrat alam, seperti ekstrakurikuler HW, tapak suci, basket, bulu tangkis, KIR atau karya ilmiah remaja, dan sains, matematika, bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran dengan menerapkan iptek. Seperti di setiap kelas kami memberikan fasilitas berupa LCD dan juga penunjang laboratorium seperti laboratorium TIK, laboratorium bahasa, dan laboratorium budi pekerti. Kemudian yang ketiga, penanaman karakter 5S seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, serta nilai cinta tanah air dan religius. Pada tantangan dan solusi penerapan di kelas kami adalah yang pertama, rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program sekolah. Yang kedua, perbedaan pembiasaan nilai-nilai yang diterima siswa di sekolah. Kemudian yang ketiga, pengaruh negatif dari media sosial yang cenderung cepat ditiru siswa. Yang keempat, konsistensi dari pendidik dan orang tua dalam memberikan keteladanan. Solusinya, yang pertama, memberikan pemahaman kepada siswa pentingnya mengikuti program sekolah. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan baik dari sekolah dan orang tua untuk menyelaraskan pendidikan. Yang ketiga, pendampingan oleh pendidik dan orang tua dalam bijak bermedia sosial. Yang keempat, saling mengingatkan dan menyemangati dalam memberikan keteladanan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum.